Karena ngomong terawas Sumerman ya, di sini nggak disebutin di spek. Cuman saya baca di spek webnya bahwasanya maksimal altitude ketinggian operasional drone ini adalah 2000 meter atau 2000 mdpl. Nah, pertanyaan nih, saya mau bawa ke Bromo. Bromo kan 2200 2300 ya. Nggak usah di puncak Bromonya lah, maksud di kawah pasirnya. 2100 2200 ya. Nah, ini saya belum pernah nyoba, harusnya secara teoritis nggak bisa. Kenapa? Masalah fluida udara atau masalah kerapatan udara. Fisika udara lah. Semakin tinggi, kerapatan udara semakin tipis. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dahlia selaku MC. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan untuk Cak Son dan juga Om M. Erman selaku FPV jalan-jalan. Saya mau tanya dulu sama semua yang sudah hadir di sini. Jadi setelah ini kita akan ada quiz. Siapa yang sudah daftar? Bikin materinya dulu ya. Ini untuk acara nanti seperti ini. Oke, slide-nya total nanti ada 35 slide ya cuy. Oke, sampai jumpa di lokasi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son. Nah teman-teman, siang ini hari tanggal 21 ya. Ini saya ada di Mangkabayan Resto Surabaya. Kebetulan untuk ngisi acara launchingnya atau ya eventnya Doran di drone DJI Neo, teman-teman, Show Neo. Oke, ini kita udah lama banget udah nggak ketemu teman Doran nih, sekaligus reuni ini. Halo Jason. Ada Bung Hijri ketemu lagi akhirnya. Iya. Pesan apa ya? Apa? Ini Gojek. Oh, Gojek ini. Oke, kita kesana teman. Kita banyak tamu. Loh, anak saya nganyar ya, siapa yang ngayu? Anak target anyar lah. Ngeri. Waduh, baru lama gak ketemu. Oh, jalan-jalan nih, review jalan-jalan nih. Enggak, tapi kapan hari Mini Papa Tiso. Mini Papa Tiso. Apa itu? Neo, enggak Neo. Neo, neng di? Enggak, Neo maksudku Neo. Tas teko ya. Akhirnya ketemu Rigen. Ketemu si Rigen. Hah? Materi musik. Oh iya, nang Prestis. Oke guys, kita masuk ke sini. Loh. Sehat, Cak Son. Reunian kembali. Wah, ada yang baru nih ya. Oh, baru. Loh, itu apa guyu-guyu itu? Wah, ini dia. MC-nya dan sosmednya Doran, teman. Nah. Jarang. Ini dia produk manajernya DJI di Doran, teman. Ngeri. Loh, lagi. Di mana? Lihat nih, kau no? Oh, malah ngising. Yuk kita coba lihat race track-nya ya. Nah, neng dia race track. Start dari kayu ya. Hah? Start dari mana? Dari kayu? Iya. Dari kayu. Oh, wit-witan kok. Oh, iku lugur. Masuk pohon-pohon. Ke sini terus putar balik ke sana. Balapannya berarti time trial ya, waktu ya? Time, ya waktu. Oke. Piro peserta nih? 10? 16. Oh, peserta lomba 16? 16. Remote RC Itu dia mau pakai yang RC apa? aerial apa mau yang pakai FPV gitu ya? Atau yang ya. Oh, jadi meskipun aerial sama FPV sama-sama di pertandingan sama? Sama. Kelasnya sama? Sama. Oke. Cuma satu kelas aja. Oke. Pokoknya Neo wis terserah mau pakai aerial mau pakai FPV. Oke. Mungkin ini waktunya nunggu waktu pirang menit aja ini. Jadi ada dibatasi misalnya sampai 2 menit ya. Kalau sudah waktunya 2 menit lebih berarti anggapannya wis gagal. Gagal. Oh. Dibatasi juga anggapannya pirang menit ya. Apa dicoba sih? FPV jalan-jalan. Cek, abis mas. Tutup big. Yo. Iya, record. Aman. Wah.
Sembarang wis. Oh, duduk dah. Cek, cek, cek. Oke. Tasnya dengan dia. Tutupan dong. Silakan dilihatin videonya dari Neo semua ini. Sorry, enggak enak. Suaranya kurang banter ya? Suaranya kurang banter ya? Oh, wis mentok ya? Oh, wis mentok. Kacarnya udah daerah Wonosobo guys. Wonosobo di sana. Kalau ke sana ada Kebumen, sana ada Kebumen tuh. Nih, dari sini ada Kebumen. Sampai pembukaan. Kebumen saya. Masih kok Jalan? apa kita sama go. Oh, enggak, wis GoPro ya? Iya, GoPro. Iki ketutupan wong iki. Cara Tekek ngono ae, apa? cara nangguri kok mau. Sembarang sih pokoknya ketok. Full kegiatan. Aman yo? Gak nutup ya? Oh, iya oke. Wah, nutup ya. Wis, tak pindah dhewe ae. Biar mesra. Iki Om Herman jadi tumpeng ae wis. Kita santai aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan expert di sini, tapi saya coba untuk share pengalaman saya memakai Neo dalam waktu 3 minggu kalau salah. Oke. Nama saya Herman, EBV Jalan-Jalan. Kalau di Instagram mungkin teman-teman sudah pernah lihat atau masuk ke beranda. Saya Herman, EBV Jalan-Jalan. Salam kenal untuk semuanya. Oke, gantian. Tadi Om Herman udah perkenalan. Ini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ini saya Cak Son. Bukan expertise juga, cuman saya penggiat di dunia drone. Kebetulan ada channel, makanya dipanggil Cak Son. Ada channel Cak Son. Ini beliau Om Herman ada channel juga FPV Jalan-Jalan. Jadi kita penggiat ya. Untuk ilmunya nanti kita belajar bareng di sini. Kita saling sharing. Ada waktu 1 jam sebelum ke lomba race-nya nanti ya. Monggo ada yang pertanyaan, nggak usah disimpan, langsung ditabrak aja. Siap Om? Ya, Langsung, gitu oke, aja. yuk. Kita santai dan mungkin saya siap untuk menjawab teman-teman yang mungkin masih bingung dengan produk Neo. Oke. Tapi saya mau coba menggambarkan sebentar tentang Neo ini. Pertama saya unboxing, terus saya pakai, saya kaget. Kagetnya apa? Karena Neo ini drone ajaib saya bilang. Bisa untuk aerial dan untuk mode EVV. Ternyata sekarang untuk update terbaru bisa EVV dan bisa di gyro flow. Jadi teman-teman yang anak-anak EVV pasti paham gyro flow itu apa. Gitu. Jadi footage kita bisa distabilkan seperti pemain pro. Jadi bisa stabil banget gitu loh. Tapi untuk profile lensanya, ini kita masih harus mencari cocok-cocokan. Karena profile lensnya termasuk baru. Kan ada di Gyroflow itu ada profile lens ya. GoPro atau bla bla Air 3, Air Unit dan lain-lain. Ini masih belum ada, mungkin nanti nunggu update terbaru ada. Sementara kalau emang udah gatel nih pengen nyoba Gyroflow, cari yang ke paling minim distorsinya. Sekarang semalam saya coba. Ada terbaru. Jadi kan di situ ada 16 banding 9. Terus harus dirubah ke 4 banding berapa ya? 4/3. 4/3. Itu baru langsung S off terus langsung kepada di Gyroflow. Oh, oke. Terbaru seperti itu Cak Son. Langsung masuk ke materi ya, sambil santai Silakan. aja. DJI Neo. Nah, ini banyak teman-teman yang bilang DJI Suneo. Saya nggak tahu kenapa. Apa karena Neo-Neo-nya jadi Suneo ya? DJI Suneo, DJI Neo ini. Nah, ini di sini kita akan sedikit menjelaskan ada 3 kunci poin dari materi ini. Yang pertama, pengoperasian yang mudah. Close range filming ini dalam artian ini bisa jadi sebagai asisten kameramen pribadi kita untuk yang doyan vlogging atau yang traveling seperti video Om Herman tadi. Itu semuanya diambil sendiri Om ya, pakai Neo. Ya, terus kemudian ada more engaging feature, jadi ada banyak fitur-fitur tersembunyi yang wow, kayak mind blowing banget. Oke, jadi kita akan membahas 3 poin ini, santai, ada pertanyaan langsung tabrak aja. Nah, ini masuk yang pertama, intuitive operation. Jadi DJI Neo ini drone yang sangat mudah digunakan untuk para pemula
di dunia drone. Nah, ini bisa dilihat, ini orangnya nggak pakai remote ya, bisa juga pakai HP. Palm take off-nya pakai tangan ya. Nah, ini kalau kita membaca regulasi di beberapa peraturan drone seperti FAA dan lain-lain bahwa take off pakai tangan itu kan nggak boleh, dihindari karena resiko berbahaya ya, kena takut propellernya kena tangan kita. Ini aman ya, bahkan DJI sendiri menjual tagline ya, dia bisa take off pakai tangan karena drone ini kalau kita di Indonesia tuh bisa dibilang, tapi micin agak kegedean ya Om ya. Drone micin agak kegedean. Sudah ducted dan sudah ada pelindung propeller bagian atasnya. Jadi propellernya ini terlindungi atas dan bawah, kanan kiri. Makanya DJI berani mengklaim ini aman untuk take off dan landing dari tangan. Serta di bawahnya juga ada sensor. Ada, saya pegang nggak ya ini? Nah, ini mungkin Om Herman nanti sambil ditunjukin mana sensornya. Ini kenapa kok dia bisa ngebaca tangan kita. Nah, di bawah ini ada sensornya, ada vision, ada VPS sensornya, itu untuk membaca sebagai surface ini permukaan untuk kita landing. Sebenarnya dia tidak kenal tangan kita. Contoh saya pakai habis dari Om Herman, dia nggak membaca tangan Om Herman, dia membaca sebagai surface. Nanti pindah ke tangan si ABCD sebagai permukaan aja yang dia baca. No need for a remote control for a take off landing. Tidak butuh remote control atau HP untuk take off dan landing, cuman pakai tangan aja. Nah, Palm Take Off and Landing dia menjual tajuknya Easy Operation Quick Launch. Jadi ya tinggal kita, di sini ada 6 mode, nanti ada di slide berikutnya untuk lebih jelasnya lagi. Ada mode orbit, follow me, track dan lain-lain. Ada banyak ya Om ya. Ada apa di situ Om? Ada 6, saya lupa Om. Follow me, terus apa namanya? Spotlight ya. Yeah. Jadi udah tinggal, nah untuk radius contoh nih, kita mau bicara yang POI ya, point of interest. Standarnya itu 2 meter radiusnya. Nah, untuk kita mau ngubah, contoh saya pengen lebih luas lagi jangkauan area radius putarnya jadi 4 meter. Nah, 4 meter kita ngubahnya dari HP. Dari sini setelah tersimpan dari HP ya udah kita tinggal pakai drone-nya aja. Kita tinggal tekan ininya, udah kita nggak usah nunggu GPS atau enggak, karena di sini Neo ini nggak ada lampu navigasi. Nah, ini sedikit disclaimer buat teman-teman yang mau terbang malam pakai Neo. Ini agak sedikit hati-hati karena nggak ada lampu navigasi, nggak ada lampu buat GPS-nya sudah oke, ngunci biasanya kan hijau kan, juga nggak ada lampu merah untuk navigasi belakang, depan hijau nggak ada. Jadi ini pure cuman lampu indikator ini doang sama lampu baterai. Jadi kalau malam hari pakai Neo agak hati-hati, tapi footage-nya bagus kok untuk syukuran harga segini ya. Harga 3 juta tapi udah cukup lah. Kemarin ada anti kebisingan juga, ingat nggak? Oh, silent ya? Iya. Nah, itu kan sebuah apa namanya produk yang menurut saya apa ya, visioner lah untuk harga segitu. Kemarin kita nerbangin di Jayandaru ya, Iya. di malam-malam di depan Monumen Jayandaru, alun-alun Sidoarjo. Itu saya nggak kedengeran di mana drone-nya. Udah nggak kelihatan, tapi kita harus tahu di mana ya. Makanya tadi Dakson bilang nggak ada lampunya. Ya, ini mungkin sedikit kekurangan tapi nggak masalah. Lebih ke ini mode silent, bukan mode sih, lebih kayak dia silent ya. Silent. Jadi kita mau pakai di indoor itu kita nggak annoying banget, kita nggak ganggu. Jadi yang saya maksud tadi itu malam hari ketika kita main di Jayandaru pinggir jalan itu saya nggak denger drone-nya karena memang silent. Padahal ketinggiannya cuma 5 meter, ada di sebelah mananya pohon gitu kan. Iya. Mana drone-nya ini saya cari-cari. Nah oke, itu tadi ada video nggak ini? Mas Bimo operator mana Mas? Jadi quick launch saya tambahkan, jadi Operator, ono video nih. Ono nang jero nih, setelah itu ono video. Kalau drone DJI lain Kayak kan ngene kita kan, harus nunggu kayak ngene kadang ono gak ngeplay otomatis. Ya. Ini enggak.
Kita tinggal nyalakan seperti ini. Biasanya kalau yang ini ono Misalkan video. nyalakan. Nah, ini tutup video. Tapi ini next langsung flip. load sudah. Nah, ini mesti Sesuai manual sih. Oke. Apa yang kita mau juga langsung bisa, jadi nggak harus nyebut GPS. Nggak apa-apa. Jadi misalkan drone nih. Wah, ini nekat nih. Do with your own risk nih. Tapi karena Om Herman udah lama megang, jadi beliau udah mengenali drone-nya secara feel nih. Nah, dia nggak mau take off karena tangan saya nggak lurus. Itu apa? Drone nih, Om? Drone nih awas ada kipas, Om. Aman ya? Aman. Nah, ini sekaligus Ini muka saya. sekaligus pembuktian nih. Karena dia gak ada sensor, hati-hati teman-teman ya. Jadi buat yang mau nerbangin, harap diperhatikan lingkungan sekitar. Seperti ini seperti istri kita kok. Nurut. Nah. Terus bukan serta-merta aman terus mainnya sembarangan enggak juga ya Om ya. Harus lihat-lihat environment juga. Nah, nanti ketika teman-teman ngidupin di HP itu ada 3 poin disclaimer awal ya. Pastikan lingkungan terbuka aman, masih bisa LOS line of sight, jadi masih dalam pandangan mata. Dan saya mau cerita lah. Oke, apa tuh? Tadi kan video saya sebelumnya di play ya teman-teman. Kelihatannya bagus ya. Tapi ada crash di situ mas. Oh, ada crash. Pas kita roket ke atas, itu ada pohon. Saya hitung kira-kira ini 20 meter paling ya pohon itu. Ternyata paling 18 ya. Jadi kita nabrak pohon, daun. Jatuh, Neo itu jatuh, tapi di tanah kan. Terlihat, oh masih aman. Nah, kenapa kok masih bisa aman ya? Karena gimbalnya cuma satu aksis, Ya. tilting doang ya, untuk yang tilting doang. Semakin banyak aksis di sebuah gimbal, semakin besar risiko rusaknya. Contoh Avata 2 minim resiko, tetap ngeri juga Avata 2 karena 2 aksis kan. Apalagi yang drone kayak Mavic, Phantom, sekali geblak itu yang dicek pertama pasti gimbalnya. Sekali servis 10 juta, 5 juta gitu kan. Nah, ini kemarin udah jatuh berapa kali Om? Aman ya? 2 kali. Oh, 2 kali. Udah tinggal nyodok itunya doang apa? Oh iya. Gimbalnya kan? Iya, dicocok aja. Disodok aja Jadi gimbalnya. gini nih. Kalau akses itu kan dia ya kayak zaman dulu apa namanya sih? Di apa? Awal-awal. Spark. Ya, benar, Spark. Di sini nih, pentolannya ini kita benerin aja, udah selesai. Tinggal tekan aja pakai cotton bud lah atau pakai yang kalau obeng terlalu tajam kayaknya. Tajam, iya. Pakai cotton bud aja mungkin. Mas Hakil lebih pintar Mas Hakil. Nah, ini mudah diperbaiki nih. Jadi peluang nih. Sama Mas Ridwan. Oke, lanjut ya. Ya caranya tadi Om Herman yang praktek untuk drone ini ya, press to change the shooting mode. Nah, ini kita pilih yang mode mana tadi Om Herman yang drone POI bla 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 bla, tinggal pilih dan tekan yang lama. Press and hold for 2 seconds to start the shooting task. Jadi kita pilih mau mode yang mana, POI atau drone, baru kita tekan yang lama. Dan udah dia langsung quick launch ya. Oke, next. Video ya. Nah. Oops. Nah, itu tadi kegunaan Neo sebenarnya buat asisten kameramen pribadi kita. Kalau kita gak ada teman yang ikut traveling, contoh kita mau ke Labuan Bajo, Labuan Bajo masih bayar buat take off drone-nya ya. Saya nambahin untuk teman-teman yang para content creator saat apa? Karena kita nggak harus bayar yang namanya videographer pribadi, apalagi konten kita masih kecil ya kan. Belum bisa bayar videographer, ini cocok. Jadi mau dipakai apa aja bisa kan, ya? Misalnya circle segala macam. Dan dia nggak minta makan, cas aja. Preakomodasi transport sama makan ya? Nggak ada, masukin tas sudah selesai kan. Nggak, untuk hemat-hemat para content creator pemula sangat cocok untuk ini. Nah, ini dia tadi yang saya bilang intelligent shooting. Jadi ini drone ini bisa untuk menjadikan personal shooting asisten kita.
Buat yang mungkin biar nggak makan budget transport, penginapan dan makan ya. Nah ini drone ini nggak makan, dia cuma butuh dicas doang. Oke, lanjut. Nah ini ada 8 mode syuting ya teman-teman ya. Mungkin bisa di play video. Ah ini ada mode follow, spotlight dan omnitrack. Untuk yang quick shoot ada mode drone, circle, rocket, helix, sama boomerang. Jadi untuk kita kapan butuh drone, kapan butuh spotlight, ini sesuaikan sama jalan cerita video teman-teman semua ya. Ya, untuk spotlight itu mas, jadi kenapa saya bilang kita nggak butuh videographer pribadi? Ketika kita konekkan ke handphone, itu ada mode speaker mas. Jadi bisa dikonekkan ke speaker eksternal kayak Jackson itu, speaker itu. Jadi audionya diambil dari speaker itu dan suaranya drone tidak masuk di dalam speaker itu. Jadi memang benar kayak videographer pribadi. Jadi masih kayak konsepnya video cace. Nah, kalau diaktifin audionya, dia masuk audionya. Lanjut. Itu bukan video ya? Itu video, foto ya? Oh foto. Jadi kesimpulan yang di topik bab pertama tadi, ini Neo adalah drone yang ramah untuk gampang digunakan untuk pemula ya. Mudah dioperasikan, siap untuk merecord, bisa take off dan landing pakai tangan tanpa remote, tanpa HP, dan sudah ada intelligent fiturnya ya. AI tracking, ada drone, helix, boomerang tadi, lengkap semuanya di sini. Nah, sekarang topik yang kedua, mungkin topik pertama ada yang mau ditanyakan, langsung tabrak aja gak apa, silahkan. Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya? Lanjut. Close range, wah monggo dari Om Mumun nih. Ono mic nggak? Iki ya? Oke. Berarti sampai jawab. Mau tanya, satu, Neo ini ada GPS-nya apa enggak? Kedua, kalau misalkan kita kasus kayak lost sinyal itu, nah itu dia FTH apa hover apa landing? Oke, terima kasih. Ini Om Mumun, saya kenal udah lama. Om Mumun ini beliau YouTuber juga ya? Oh iya, jadi, YouTuber juga. Neo ini seperti saya bilang tadi, pertama dia ada GPS pasti, karena semua produk DJI pasti ada GPS. Tapi kita hebatnya Neo ini, kita tidak harus menggunakan GPS di awal. Kita tinggal nyalain tadi seperti ini untuk langsung kita terbangkan. Untuk mode dengan tanpa remote. Jadi tidak perlu GPS. Ya, yang pertama itu Pak Mumun. Yang kedua, ketika kita connect ke remote RCN3 di paketan combo itu namanya RCN3. RCN3 ya. Ya, itu connect seperti areal biasa ke handphone atau RC2. Di situ ada GPS muncul, Pak. Ada GPS muncul. Setelah seperti DJ biasa, setelah GPS sudah nge-lock, baru kita terbangkan. Itu. Dan kalau pertanyaan tadi, dia bisa RTH atau hover atau landing. Atau landing ya, masih ini sama. adalah fitur terbaru dari DJI. Ini setahu saya dari Avata. Jadi settingan saya gini, kalau saya pakai Avata 2. Ketika kita kebutuhannya belusukan, misalkan ini belusukan nih, masuk ke dalam gedung, kita settingnya jangan RTH. Settingnya di Google itu harus hover atau landing, itu aman. Kalau seandainya di setting RTH, dia naik ke atas kan. Nah di atasnya kan kita nggak tahu ada apa. Nah itu yang pertama. Nah, jadi RTH, landing dan hover itu bisa disetting di Google. Terus yang kedua, kalau kita terbang di alam terbuka seperti di pegunungan atau di laut, saran saya itu harus jangan hover ya. Itu harus RTH, balik ke kita. Kalau hover ya di tengah laut, kalau sinyal dia di atas laut ya gini, hover aja ya. Jadi di settingnya sesuai dengan kebutuhan kita terbang, di saat kita terbang di mana, kita ya setting sesuai dengan itu. Mungkin itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Jelas?
cuman nggak ada lampu navigasi GPS-nya ya. Pakai ini tambahan dikit. Kenapa kok di awal-awal nggak apa pegang sampai Anda ya? Saya ada. Kenapa awal-awal cuman kalau cek udah mati mana ya? Nah awal-awal tadi kata Om Herman ini kan nggak butuh GPS, cuman buat apa kayak spotlight, follow me. Ini karena cuman dia apa ada sensor bawahnya sama kayak masih vision cuman berapa meter kan. Jadi nggak perlu GPS buat awal-awal. Nah kecuali mau terbang jauh sebagai aerial ya kita wajib pakai remote. Karena koneksi jangkauan pakai HP itu cuma 50 meter aktualnya. Nah, kan ini bisa tanpa remote, bisa pakai remote dan bisa pakai HP. Kalau pakai HP cuma 50 meter. Jadi kita mau jauh-jauh nggak bisa. RC entry. Nah, baru mode aerial nih bisa pakai ini. Mungkin ada pertanyaan, mode aerial ini kan gimbalnya cuma satu aksis ya, tilting doang. Terus gimana buat yang yawing sama rollingnya? Nah, tenang. Jadi ada mode kayak di GoPro atau di Osmo Action itu ada namanya horizon leveling. Nah, makanya di dalam kameranya ini sudah terkandung data gyro. Yang dimana nanti buat mengkoreksi kemiringan untuk rolling sama yawingnya. Jadi cuman tilting doang. Biasanya tilting tuh buat ngegas berangkat sama ngerem ya. Nah, ini dia diredam pakai gimbal mekanik untuk sorry Adan ya. Saya pause sebentar ya. Adan, maaf saya pause sebentar. Lanjut ya. Tadi sampai gimbal ya. Sampai gimbal. Oke, izin lanjut bentar. Nah, tadi saya jelaskan kalau mode aerial ini gimana kalau kok bisa stabil. Jadi tadi saya sebutkan di dalam kamera ini sudah ada data gyronya. Sama seperti GoPro atau DJI Osmo itu ada mode horizon leveling yang dia redam untuk apa namanya gerakan tiltingnya, dia pakai mekanik. Untuk yawing sama rollingnya dia baru pakai stabilizer elektronik. Nah kelemahannya untuk stabilizer elektronik ini kalau malam low light. Jadi kalau low light di mana-mana yang pakai data gyro flow, data gyro sama stabilizer itu mesti agak sedikit kurang ya. Jadi saya sarankan DJI Neo ini digunakan ya paling enggak kalau emang low light pun harus cukup cahaya. Dan lagian juga kalau mau digunakan malam hari ya harus ekstra hati-hati karena nggak ada lampu navigasinya. Itu sebenarnya aman-aman aja sih. Kita terbang kemarin di Jayandaru sampai habis 2 baterai, berapa baterai itu? Aman-aman aja sih. Oke, lanjut. Oh. Nah. Ini cek. Nah. Untuk Neo ini nggak usah khawatir karena dia aman. Selain sudah ada ducted-nya, terus motornya juga kecil ya. Saya coba kenain ke tangan, itu nggak seberapa sakit sih. Tapi jangan dicoba. Maksud saya itu untuk ngetes. Ini buat anak-anak aman nggak ya? Ya memang jangan dicoba begini. Apalagi udah ada ducted sama pelindung atasnya ini ya aman sih. Makanya DJI berani ngeklaim ini lebih aman ya karena ada guards-nya, ada propeller guards-nya. Video Cak? Enggak video, enggak ya? Enggak kok ya. Oh video. Aman banget, aman. Tapi teman-teman kayak mau dipakai landing di tangan atau pakai, kalau teman-teman FPV masih kayak Mas Haki ini dicopot dakternya yang atas nih. Saya jamin pasti dicopot. Pasti dicopot. Kenapa apa? Karena nambah jam terbang ya. Jam terbang nambah. Ya. Yang kedua dia lebih mas lebih enak. Tapi ya masih safety orang begini kok. Tapi gini kan, safety banget. Safety aman, aman. Nyoba ditubrukin ke perut, aman juga. Aman tau? Aman. Mau nyoba nanti? Mau perutnya siapa yang Om Herman ya? Safe flight near people. Meskipun dia aman tanpa ada resiko minimal resikonya ya. Tetap untuk terbang di dekat-dekat orang ya tetap harus waspada juga. Ini kalau kena ke jidat atau kena ke mata ya lumayan juga teman-teman. Oke. Dia membaca, saya tambahin mungkin membaca ke muka kita dengan sensor iya. AI-nya, terus membaca warna baju ini. Warna baju dan muka gue yang ini nih, kok kayak orang Vietnam kan, ya kalau orang ya. Jadi saya lihat deh, oh ini nih, baik. Itu baca orang Vietnam, ini baca orang Perindapan sih ini.
Itu mode apa itu Om? Follow. Mode follow. Ya. Mode Cek, follow ya. Ikutin saya, kalau nggak saya pecat tuh. Kan gitu ya. Nggak dikasih Dia uang masih makan, ya? ngikutin. Nah, dia sebentar dia loading ngikutin kita. Gak ngikutin, gak ada uang makan loh. Ini nggak usah ngasih uang makan, ya kan, kita ngikutin. Tuh, seperti ini. Asik kan? Wah, berarti Ya. Ya. Nah ini sebagai apa namanya? Kalau dia nggak lihat muka saya, dia nggak ngikutin. Hai, ikut saya, pecat loh. Jadi mau ikut saya. Karena dia kita. Nah, ini kalian banget. Dan ini sangat nurut ya. Tuh, istri kita kalah nurut. Thank you. Next, jadi kalau ada tangan yang masuk atau ada benda yang masuk, jadi propellernya secara safety dia langsung mati. Atau seperti biasa kita miringin berapa derajat ya, udah tinggal dibolak-balik ini dia langsung mati sebagai faktor apa untuk prosedur keamanan. Nah ini untuk yang pengoperasian pakai HP. Untuk jangkauannya sendiri pakai HP secara tertulis 50 meter ya, karena dia pakai wifi HP-nya itu. Ini bahasa Cina ya? Bahasa Cina. Bahasa Cina. Dijelaskan. Bisa jelaskan, oke. Di sini ada apa namanya pengaturan. Jadi setiap fitur ada, misalkan mau drone, dia kan tadi 2 meter kan. Kalau handphone bisa dirubah sesuai kebutuhan kita, misalkan 4 meter, 10 meter, itu bisa diatur di sini. Dan bisa jadi, kemarin coba ingat Kak, virtual joystick. Virtual joystick. Oh iya nih. Iya ingat Kak? Iya, virtual joystick nih. Jadi kayak kita main game aja. Jadi nggak perlu teman-teman yang beli paket basic untuk menggunakan. Kayaknya kalau Pomo pakai ini, tapi kalau basic kan nggak dapat apa-apa. Kita menggunakan ini virtual joystick di sini. Jadi tadi yang Om Herman coba tes ya, dia menggunakan facial recognition. Jadi mengenali wajah. Tahunya dari mana? Dari warna, ya sama dari lebar mata, pipi dan lain-lain. Makanya ketika tadi papasan sama banyak wajah, bingung dia. Yang mana nih? Nah, untuk si Neo ini nggak perlu lagi seperti drone yang Mavic, Phantom harus menseleksi. Contoh saya mau ngikutin orang ini ya. Kalau kita kan dulu harus menseleksi garis ini ya untuk trackingnya kan. Nah ini nggak perlu. Neo dia langsung mengenali wajah tanpa kita harus selection wajah atau objek warna tertentu. Dia langsung mendeteksi. Makanya manual subject selection is not needed. Jadi nggak perlu lagi untuk seleksi manual mengkotakkan hijau-hijau itu nggak perlu lagi. Ini ada beberapa tabel nih teman ya. Di sini ada untuk drone maksimal jarak yang kita bisa setting di HP. Ini untuk drone ya 2 sampai 10 meter. Kemudian untuk yang circle maksimal jaraknya 2 sampai 20 meter. Jadi nggak sama. Setiap template, saya bilang template aja ya, template drone, template circle, template roket, template helix sama boomerang. Itu kita bisa custom. Contoh nih circle lingkaran ya. Saya kurang puas dengan radius 2 meter, saya mau ganti 15 meter, masih bisa. Tapi pastikan aman ya. Jangan serta-merta kita ganti 15 meter, kita nggak ngecek di depan sana ada pohon, ranting, ya nabrak juga. Karena belum ada sensornya teman. Jadi belum ada sensor obstacle avoidance, nggak ada. Saya ceritakan tadi, saya crashin tuh. Oh, crash di daun ya? Di daun, saya nggak ngitung itu daun itu kira-kira berapa meter. Ternyata hitungan saya salah. Berarti jatuh ke debuk dong? Jatuh ke debuk. Berapa meter tinggi jatuhnya? Hasilnya ke debuk. Oh ini. Kamu pegang ini. Oh kena kena cover kameranya. Iya. Tapi masih aman ini. Aman. Masih aman. Tutul tengahnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa juga ngatur ya. Ini video ini.
Bahkan kita bisa ngikutin ketinggiannya ini dari mana. Kalau rendah, dia ngikutin keni ya, kaki ini. Terus kemudian untuk kok kaki, sorry. Untuk kamera menengahnya ketinggiannya ini bisa kita atur sendiri ketinggiannya. Jadi nggak cuman ketinggiannya apa nih, segitu-gitu aja enggak. Masih ada 3 level ketinggian ini. Oke, lanjut. Nah, dia sudah 4K 30 fps. 4K 30 fps dan juga di dalamnya itu ada settingan untuk low noise-nya ya. Untuk noise-nya. Jadi bukan sebuah fitur kayak super night, bukan. Jadi di dalam pengaturan kamera itu ada untuk AI ya, secara AI ya, untuk mereduksi noise kalau kita malam hari. Selain kita bisa untuk level untuk yang pengaturan pro, mengubah ISO, shutter, bukan nggak bisa, aperture nggak bisa. Jadi cuma bisa buat ISO, shutter, kemudian apa lagi ya? Udah itu aja ya Om ya? Itu aja. Dan kalau manual ya, manual apa namanya, otomatis, ISO-nya ini enggak? Oh ya, nah kalau kita setting ISO otomatis di sini, ini range-nya sangat banyak banget ya. Banyak banget. Kalau kita yang manual, contoh kelipatan 100, 200, 800, 600, 800, 1200 dan sekian-sekian. Nah kalau auto ini bisa 750, 725, 625, dia memang ngikutin cahaya banget. Tapi kalau yang mode pro yang buat manual itu kita nggak bisa select flickering ya. Nggak bisa. Flickeringnya dia otomatis. Kecuali kita pilih yang auto, flickeringnya kita bisa pilih 50 Hz atau 60 Hz. Ya. Oke, ini dia 4K, kok kepencet? IS. Ini sensornya setengah inch. Ya memang untuk drone sekecil ini mau sensor 4/3 inch ya, gendong kameranya Mavic 3 nggak bisa kan. Atau mau sensor yang full frame ya, bawa kameranya metris. Jadi sensor kameranya setengah inch, sudut lebarnya, field of view-nya 117, ini udah cukup banget buat wide kamera. Udah lumayan cukup ini buat kamera asisten pribadi. Masih CMOS dan bukaan aperture-nya 2,8 f-nya. Untuk foto 12 megapiksel dan ini panjang lensanya 13,96 mm, bla bla bla. Ada glamour efek juga, ini kayak buat efek cantik-cantik ya, kamera jahat ya. Nah ini ACE, Electrical Image Stabilization. Nah tadi yang saya bilang, jelaskan di awal, untuk meredam goncangan maju mundur gini tiltingnya dia pakai mechanical. Nah untuk yang yawing sama rollingnya dia pakai ACE. Nah dia tadi saya bilang kalau di GoPro ada fitur namanya horizon leveling. Kalau di Rocksteady di kameranya DJI Osmo itu dia ada fitur namanya Rocksteady Horizon Balancing ya. Jadi mau drone-nya miring-miring dia tetap horizon leveling ya. Dan jadi hasilnya tetap enak. Tetap aerial ya. Seperti tadi yang saya lari itu di atas bukit, itu anginnya luar biasa. Angin luar biasa, tapi tetap stabil kan. Hasil rekamannya tetap stabil. Dan nah ini untuk karena si Neo ini juga bisa acro mode, makanya ada opsi buat matiin ACE-nya. Ya. Diubah ke mode 4/3. Ya. Jadi kesimpulan dari topik kedua, DJI Neo ini adalah drone yang ya seukuran tangan, segenggam, cocok untuk sebagai kameramen virtual ya, kameramen pribadi untuk vlog. Aman, sudah dilindungi dengan propeller guard, sudah bisa syuting jarak dekat, aman. Jadi kita agak perlu khawatir drone-nya nubruk kita bakal mencederai kita, aman. Dan kameranya sudah 4K 30 fps, ini udah cukup banget. Cuman untuk buat lari ya, sepedaan, vlog, behind the scene dan lain-lain. Oke, yang terakhir, bab nomor 3. Ini ada beberapa fitur yang akan lebih lengkap kalau kita pakai remote-nya atau kita bisa pakai Google ya. Tadi yang 2 fitur di awal tadi kan cuman membahas ukuran kamera, ini bisa pakai HP tanpa pakai HP. Nah ini fitur lebih nih, fitur lebih kalau kita mengkawin silangkan dengan Google, dengan DJI RC FPV. Nah ini fitur yang dijual jelas ukurannya kecil,
Jadi buat emak-emak ini bisa masuk ke tas belanjanya ini. Dengan berat hanya 135 gram, ini lebih ringan daripada sebuah smartphone, ya lebih entengin daripada HP saya. Kecil banget. Dan karena kecil dia cukup untuk genggaman tangan kita ya. Kemudian cocok buat hiking, tadi sudah didemonstrasikan di videonya Om Herman. Dengan berat cuman 135 gram, itu gak bakal membebani kita atau jadi beban tim ya. Gak jadi beban tim buat kita. Seperti bawa aqua aja, beratan aqua. Iya, bawa beratan aqua bener ya. Untuk bersepeda dengan compact size ya, jadi dengan ukurannya yang compact, ini ya bisa dimasukin ke kantung belakang sepeda kita. Iya. Nah, jadi yang dijual ya, fitur yang pertama adalah ringan dan compact ukurannya. Nah, ini tadi yang mobile control, kita bisa beberapa fitur tambahan. Nah, ini untuk yang pakai HP, ini amannya sih 50 meter range-nya ya, karena dari drone-nya ke HP-nya ini pakai WiFi. Kalau misalkan di daerah perkotaan yang banyak intervensi sinyal ya pasti nggak bisa sejauh itu juga. Iya. Jadi walaupun ini sangat dibantu ya dengan fitur apa namanya tadi? WiFi HP tapi ya. sangat hati-hati juga. Karena banyak WiFi yang di rumah-rumah itu loh. Oh Masih iya, sangat ganggu itu. Ganggu banget itu. Ya walaupun drone-nya penurut harus hati-hati. Nah, built-in virtual button tadi yang udah dijelaskan sama Wirman, ini sini ada virtual joystick ya. Nah, ini seru nih. Nah, ini seru. Ini pas saya nyoba ini kayak wow, mind blowing banget. Dengan ada delay-nya. Ya, Oh iya, nggak ada delay-nya. Nggak ada delay sama sekali. Mungkin delay pasti ada. Kalau kita bahas 0, sekian milisecond pasti ada. Pasti ada. Bahkan remote yang FPV yang mahal-mahal itu dijual hal gimbalnya karena memang untuk mengurangi delay kan. Ya. Nah, ini cuman saya nggak merasa adanya delay di sini. Sangat loh, ini kok normal ya? Padahal ya waktu itu HP saya yang HP biasa kan. Oh, HP murah ya? Iya. HP berapa waktu itu harganya? 1,3 juta. 1,3 juta. Itu nggak delay saya rasa Iya. ya. Jadi ya sama, maju mundur kanan kiri, naik atas, muter kanan kiri, semuanya sama seperti remote RCN3 atau remote biasanya, nggak ada bedanya. Cuman memang feel-nya kayak sempit banget sih. Nah, tapi itu solusi murah meriah. Kalau pengen punya Neo, nggak mau beli remote-nya. Jadi pakai HP udah bisa. Cuman ya itu catatannya radiusnya nggak usah lebih dari 50 meter, khawatir pedot-pedot ntar sinyalnya. Resiko. Ini di videonya. Nah, seperti ini aja kayak main game bus simulator ya. Ke Setinjau Lawi gitu kan, bisa kan. Nah, ini bahasa Cina saya nggak bisa baca nih. Voice control, nah ini juga bisa voice control ya Om ya? Nah, ini Om. Jadi kita mau harus dikenali dulu suara kita, harus setting dulu kalibrasi suara. Itu yang keempat apa? Yang keempat ini masuk ke remote RCN3-nya ini. Oh ya. Oh, yang keempat belum, sorry. Wah, delay ya. Malah lebih delay ini daripada pakai virtual joystick. Yang pertama film pakai tangan, handphone, RCN3. Yang ketiga pakai RC3 punya Avata. Dan Google ya. Google 3. Ini kita masuk ke pembahasan yang pakai RC controlnya, RCN3. Nah, kalau pakai RCN3 diklaim bisa 10 kilo. Cuman Om Herman berapa waktu itu tes long range-nya Om? 1 kilo. Pakai RCN3 1 kilo, terus pakai RC3 1 kilo. Itu aja belum apa namanya? Sinyalnya Sinyal masih bagus. Sinyal masih bagus. Saya waktu itu masih pertama pegang dan belum tes baterai kan. Nah, baterainya waktu itu nih disebutin dong lokasinya di mana? Oh, di Trawas. Di Trawas. Itu kan anginnya besar di bawah kaki Gunung Penanggungan. Ada di YouTube saya sekitar 1 kilo. Dia pakai RC3 ketinggian sekitar maksimal 120. Iya, maksimal 120. Jadi nggak ada lebih lagi. Nggak ada lebih lagi. Memang sudah di lock, nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau emang mau dicoba jarak jauh harus hati-hati. Karena kalau di alam gitu kan,
bukitnya berapa, takutnya pas lurus kita mau, nah itu bukitnya di atas nabrak akhirnya. Emang hati-hati. Tapi Neo ini bukan dirancang untuk itu, Cak Son. Iya. Iya kan, itu kan hanya tambahan buat kita. Kita coba long range, 1 kilo, 2 kilo kayaknya cukup itu, bisa. Itu bukan tujuan dari Neo. Ya, kalau menurut saya sih ya, Neo ya tadi yang Simple, asisten kamera pribadi. Tadi by the way karena ngomong terawas Sumerman ya, di sini nggak disebutin di spek. Cuman saya baca di spek webnya bahwasanya maksimal altitude ketinggian operasional drone ini adalah 2000 meter atau 2000 mdpl. Nah pertanyaan nih, saya mau bawa ke Bromo. Bromo kan 2200, 2300 ya, gak usah di puncak Bromonya lah, maksud di kawah pasirnya 2100, 2200 ya. Nah ini saya belum pernah nyoba, harusnya secara teoritis nggak bisa. Kenapa? Masalah fluida udara atau masalah kerapatan udara, fisika udara lah. Kayak ini drone Metris 350 itu dia bisa sampai di ketinggian 15.000 mdpl, atau kita nerbangi di Himalaya masih bisa. Kalau mini, DJI Mini itu ketinggiannya setahu saya, seingat saya 7.000 mdpl. Jadi kita naik ke Semeru atau kita naik long range, naik gunung ya, itu masih bisa mini. Tapi ini nggak bisa secara spek ya. Ya kita lihat propellernya kecil, motornya kecil. Ini saya nggak tahu berapa kV motornya. Yang jelas ya wajar ya kalau dia nggak bisa di daerah yang semakin tinggi, kerapatan udara semakin tipis. Mungkin kemarin saya coba, Mas. Kemarin saya ada tour ke Jawa Tengah. Saya ke Dieng. Dieng berapa mdpl tuh? Itu 19. Saya belum naik ke Dieng ya, di Wonosobo. Oh, di Wonosobonya. Oh iya. Itu 198 berapa, belum nyampe 2000. Itu masih bisa take off. Masih bisa take off. Nah, tapi ini kenapa agak relate ya. Ketika dia mungkin 2000 dia drone udah nggak mau gerak. Nggak mau gerak kan. Jadi untungnya saya nggak saya share gitu. Saya nggak bawa, dan itu dan berhenti, dia nggak mikir sebentar, tiba-tiba tinggi mungkin kayak gitu ya. Terus dia balik, otomatis balik. Jadi ketika landing dia belum 2000, ketika dia naik ke atas ketemu 2000 mdpl, tiba-tiba drone itu bingung. Itu 2000 nih, dia turun juga. Nggak langsung geblak enggak ya? Enggak, ya itu ada geblak sih, semuanya nggak geblak. Itu di Dieng kemarin aku coba. Nah, untuk gambaran 2000 mdpl berarti drone ini yang terdekat ke Gunung Penanggungan masih bisa. Masih bisa dong? Masih bisa. mdpl. Kalau gambaran buat teman-teman ya, Gunung Penanggungan itu 16 berapa? 1676. 1676. Iya. Teman-teman masih bisa gunakan di puncak Penanggungan. Ya, sebagai gambaran aja teman-teman. Kalau di Bromo masih pertanyaan nih. Nah mungkin teman-teman nanti next ada yang bawa ke Bromo, karena saya belum pernah bawa ke Bromo ini. Tapi ada iklannya DJI yang itu di Bromo loh. Oh iya dah? Iya. Aku yang pertama launching di Bromo. Berarti bisa dong ya? Bisa. Oke, lanjut ke spek. Ini kalau kita pakai RC Entry diklaim bisa sampai 10 km, tapi masih disclaimer ya, 10 km itu harus nggak ada halang rintang, terus kemudian baterai juga diperhatikan. DJI ngetes 10 km ini dia untuk 1 kali one way, bukan untuk return. Nggak bisa, baterai nggak cukup ya kan. Untuk pakai RC Entry ini dia live feed videonya full HD 60 fps. RC Entry. Nah, tadi di YouTube saya banyak yang nanya, Jackson, karena ini sangat awam ya teman-teman ini. Ini remote mini 2 bisa dipakai nggak untuk ini? Remote ini, jadi saya capek untuk jawab, tapi tetap saya jawab. RC Entry ini sebenarnya saya juga awam ya, areal ya teman-teman. Jadi ini dibuat apa sih Jackson? RC Entry biasanya produk ini? Dibuat apa maksudnya? Buat drone apa? Selain Neo, RC Entry? R3, Mas Mencoro. R3 masih bisa. Jadi banyak yang nanya, mini itu mungkin mereka melihat mau hemat ya ternyata nggak bisa pakai. Sementara belum. Lanjut? Oke. Nah. Review stabilization. Nah ini. Nah meskipun dia cuma satu aksis gimbalnya, dia masih stabil karena sudah ada gyro flow-nya. Untuk pengoperasiannya sama aja, gak ada bedanya sama mini, gak ada.
Nah ini si Neo ini DJI First Drone support live view stabilization. Ini si kecil Suneo ini udah bisa dibuat ngejob ya? Bisa. Bisa ya? Ada teman-teman saya yang bekerja di stasiun TV. Mereka DM, Mas Herman ini bisa nggak buat kerja? Ya bisa. Akhirnya mereka beli sendiri. Wah ini videographer killer sama job killer nih berarti. Iya. Apalagi di TV kan kebutuhannya kan memang harus yang kameranya proper ya kan. Setelah aku jelasin emang proper 4K 30 fps sudah proper untuk TV. Mungkin ada yang bingung ya, apa sih live view stabilization ini? Nah jadi Ya, gini. mungkin jelasin tuh. Data gyro yang diproses untuk menstabilkan yaw sama rollingnya, dia langsung live, terprocessing di sini, dikirimkan ke layarnya. Nah kalau yang drone mungkin Mavic ya, Mavic kalau kita pakai mode FPV, kan ada FPV gimbalnya itu kan, dia kan miring-miring. Nah jadi ini kenapa kok bisa langsung lurus, seakan-akan ada gimbalnya. Nah data gyro di sini sudah diproses dari sini dan dikirimkan visualnya ke remote. Jadi seakan-akan kita terbuai bahwasannya ada gimbalnya. Yang dimaksud itu. Nah kalau ya kayak GoPro contoh deh, GoPro ya kita yang Om Herman sama teman-teman yang main drone FPV, itu kan kita miring-miring harus olah dulu GoPro-nya kan, data gyro-nya kan di Real Steady atau di GyroFlow kan. Ya. Nah maksudnya ini live view stabilization dia langsung instan. Otomatis tertampil smooth di layar remote-nya ini. Berarti kayak gini, berarti sebenarnya drone ini dia goyang. Goyang-goyang dong. Sebenarnya drone Goyang-goyang. Visual handphone itu lurus. Karena sudah terproses gyronya di drone-nya, kemudian visual transmisinya dikirimkan sini, jadi udah seperti kayak wah ini udah gyro flow banget kata saya gitu. Berarti menarik. Ya oke, lanjut. Aku baru tahu ini. Terus ini untuk RTH tadi yang ditanya sama Om Mumun, RTH sama AR ya, augmented reality. Nah, jadi kayak ada Jarvis-nya nih. Kayak zaman now banget nih. RTH-nya dia langsung menuju ke gitu ya kan. Aku udah coba itu. Keren ya. Jadi kayak lebih profesional aja, profesional look. Jadi kita tetap bisa RTH. Oke, nah ini pertanyaan, mungkin ada muncul pertanyaan, ini kompatibel sama remote apa aja? Nah, si Neo ini kompatibel sama RCN3 yang di depan itu, RCN2 ya, kemudian DJI RC FPV remote control yang 3, kemudian udah itu, sementara itu. Kalau pakai Ocusion 4. Ocusion 4 itu dia transmisi sinyalnya ya, jadi generasi setiap ada generasi terbaru ya mungkin next ada Ocusion 5 yang dijual sama DJI itu sebenarnya ketahanan sinyalnya. Ya semakin tahan dan kuat sinyalnya juga semakin jauh range-nya. Nah ini immersive flight, kita masuk ke ini bisa jadikan drone FPV ya. Nah ini bisa pakai, kalau anak-anak teman-teman kita bilang ulekan ya, remote ulekan ini. Pakai RC Motion. Ini ya buat Avatar 2 sama Google 3. Sementara ini baru connect ini Google 3. Ini ada AC Acro-nya dan juga bisa buat ngeflipnya dia seperti kayak drone Shima lah ya, flip gini, Ya gitu aja sih. Jangan mengharap lebih teman-teman ya. Flight in manual mode ya, M mode. Ya. Jadi udah settingnya di Google ini. Di Google ya? Ya. Nanti untuk yang lomba race-nya ini kita bisa boleh bebas pakai mode aerial, atau yang udah mantap lebih enak pakai FPV mode acro maksudnya, bisa yang pilih mode acro. Ya. Jadi karena kita nggak bisa pukul rata di sini jago FPV semua atau jago aerial semua, jadi bebas. Tracknya sama. Misalkan lebih jago di aerial, gak apa-apa mode aerial aja, yang penting ngelewatin Ya, ini. yang penting lewatin dia tentu aja. Hitungannya time trial ya. Ya. Misalkan yang udah lebih enak pakai mode acro FPV, ya udah FPV aja. Ada remote juga. Ada remote-nya juga. Ada motion control juga. Oke, lanjut. Nah, ini dia ada tabelnya. Untuk yang mode turtle ini, mode kura-kura yang ada di Avatar generasi 1 2. Mode turtle ini kalau kita udah jungkir balikin ya drone-nya udah nyungsep. Wih.
Nah, mode turtle ini nggak ada. Di Neo nggak ada, kita harus balikin sendiri ya. Jadi drone ini aman terbangin di indoor. Nah. Jadi FPV jalan-jalan nih. FPV indoor. Langsung keluar. Ini kemarin saya coba mode belusukan pakai stick remote ini ya, remote RC entry itu gak enak. Gak enak. Jadi emang harus pakai remote RC FPV. Ya, atau pakai kontrol. Wih, masuk ke sela-sela tuh. Nah itu, drone nurut. Drone nurut ya. Nah ini terakhir sebelum penutup spesifikasi. Mungkin kalau dibacakan panjang lebar, mungkin saya cuma mention yang poin-poin pokoknya aja. Si Neo ini beratnya cuma 135 gram. Untuk maksimal flight speednya, kecepatannya 6 meter per detik ya. Sorry, ini normal modenya 6 meter per detik. Untuk sport mode-nya 8 meter per detik. Untuk yang manual modenya lebih kencang lagi, akronya 16 meter per detik. Kalau mau ada yang menanyakan berapa kilometer per jam, tinggal di konversi aja. Nah ini ternyata ada di sini nih, maksimal take off altitude-nya 2000 meter. Nah, pertanyaannya Bromo belum pernah coba nih. Saya skip aja karena saya nggak ada kemampuan untuk jawab itu. Seharusnya kalau melihat dari teoritis, sepertinya agak sedikit linglung drone-nya. Karena kerapatan udaranya udah mulai menipis, makin tinggi. Udah linglung dia kan. Nah, untuk level ketahanan anginnya level 4 ya. 8 meter per detik kecepatan anginnya. Berarti ini di bawahnya Mini 3 atau mini-minian lah, drone mini series. Mini series bisa sampai 5. Ini level 4 berarti di bawahnya Mini. Kalau Mavic 3 diklaim bisa sampai 7, level 7. Ini 2 SE mungkin. Harus hampir sama sih, Sama ya? Motornya hampir sama soalnya sih. Nah, ini gak usah khawatir kita lupa memory card karena sudah ada internal storage-nya sebesar 22 GB. Dan sudah support quick transfer ya. Quick transfer tuh kita buat transfer filenya dari sini ke HP tanpa harus pakai remote. Ya. Jadi langsung konekkan aja ini ke HP dan langsung transmisinya pakai WiFi kenceng banget. Dan nggak butuh data online. Image sensornya, kameranya setengah inch ya. Lensanya tadi sudah dijelaskan, sudut pandang lebarnya 117 derajat. Fotonya 12 megapiksel, video resolusinya 4K. Nah, navigasi, lampu navigasi tadi. Nah, navigasi nggak ada. Jadi itu aja kekurangannya. Terus ada lagi satu apa ya, soal kemarin kita ngomongin. Apa ya? Tapi kekurangannya hanya 3 lah menurut. Tapi kelebihannya kan banyak banget tadi. Jadi angin, terus malam kurang bagus menurut saya. Tapi kalau cahaya yang bagus, nah itu bagus juga gitu loh. Tergantung juga gitu loh. Nah, ada lagi? Cukup? Cukup. Ya asih. Ya mas, oh ini. Wah, profesional juga. Iya nih, komersial nih. Kalau ini ya jawab Jackson pasti. Ini harusnya pertanyaannya ada Jackson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku penasaran ini speed dia volumenya itu sampai berapa kecepatan? Maksudnya gini, misalnya dipakai kalau kita pakai sepeda downhill, dia bisa ngikutin kita sampai berapa kecepatan? Kita sepeda downhill kan turun, sebenarnya dia ngikutin kita bisa nggak kayak gitu? Maksimal kecepatan untuk volume. Oke, ini bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Oke, saya coba jawab dari sisi Mas Fahrizal ini adalah seorang bukan konten kreator tapi seorang apa namanya? Videografer komersial nih. Videografer profesional lah ini. Aku melihat dari pertanyaan beliau adalah bagaimana nih ini dipakai untuk downhill turun dari bukit
ke bawah. Begitu maksudnya ya Mas? Hah? Untuk kerja, oke. Berarti make sense dengan big. Sejauh ini kalau saya coba lari Mas, ini lari. Mungkin Mas mulai saya lari. Jadi saya lari agak kenceng, perut saya kan besar. Jadi lari saya kenceng, Mas bisa ngikutin. Tapi untuk downhill, saya rasa dengan kecepatan downhill yang saya pernah ambil job downhill, jadi kalau harus pakai MPV Mas, kalau harus pakai remote, kalau pakai itu menurut saya ya, itu harus pakai remote kalau mau ngikutin tuh. Nih di sebelah sini terakhir ada, ini motor kecepatannya dia pelan sebenarnya ini, tapi pas lari lihat. Itu pakai das JT loh. Tuh, saya lari pakai tas, gendong tas. Nah dia, yang jelas dia poinnya adalah dia bisa ngindarin rintangan ini. Ini banyak banget kan, pohon, terus dahan, terus. Aku coba kenceng loh ini tidak. Udah kenceng nih coba. Saya coba lari kenceng dia, tuh, ikutin. Untuk sekedar downhill yang dia nggak kenceng banget bisa, Cak. Tapi kalau yang setahu saya itu udah kenceng banget kan, dia mau sepeda turun dari bukit ke bawah, dia kenceng banget. Makanya kalau pakai itu sampai terus beli ini ya. Nih, beli RC3 untuk digunakan untuk acromode biar bisa ngikutin. Itu jawaban saya. Bisa membantu. Oke, balik ke PPT bentar. Ke PowerPoint bentar. Jadi biar langsung menjawab secara speed teknikalnya jangan sampai berapa ini. Nah kita ambil yang normal mode ya, karena untuk yang follow me yang pakai tanpa remote dia sampai 6 meter per detik kecepatannya. Tinggal dikonversi aja kalau mau ke kilometer berapa ya, berapa kilometer per jam. Kemarin saya coba pakai motor tuh sekitar 20 km per jam masih kekejar. Ya itu hitungannya pelan sih. Iya kalau sekitar hitungannya masih pelan sih. Nah, berapa Mas downhill? Saya pernah ngambil juga sekitar 50-an kayaknya loh kecepatannya. Iya kan? Nah, makanya sampai harus beli remote ini. Tiduran loh Mas belinya Mas, ada kok. Ada. Iya ya, iklan dikit nih. Tadi sama Mas itu loh, Mas Puncoro harus bilang belinya di Doran katanya. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir ya. Ini sudah times up, udah waktunya mau race. Terima kasih buat yang udah nanya tadi. Jadi si Neo ini memang dibuat untuk pemula dan mudah ya. Dengan harga yang murah dia bisa jadi kameramen personal kita. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dahlia selaku MC. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangan yang untuk Cak Son dan juga Om M. Erman selaku FPV jalan-jalan. Saya mau tanya dulu sama semua yang sudah hadir di sini. Jadi setelah ini kita akan ada race. Siapa yang sudah daftar? Boleh di depan? Foto bareng dulu, teman-teman. Hari teriaknya jangan ini, jangan kencang-kencang. Sudah siap? Kamera sudah siap? Ya, kamera saya trainingan soalnya ya. Oke. 3, 2, 1, Neo Purbaikora! Race to finish! Videografer andalan ini. Masih ada. Wah. 3 orang. Wah. Alhamdulillah. Wah, ini ditinggal nih barang ya, Mas Oni barang nih. Wah. Oke guys, kita lihat lomba race-nya DJI Neo teman ya. Ini saya kurang paham ada jadi berapa peserta yang ikut teman. Wah, putri dulu nih. Wah, ini panitianya malah di sini nih. Kita masuk di vlognya Cak Son jalan-jalan. Vlog Abdel dan Temon. Oh, kena suket tuh. Mari kita tanya email. Ah, kena suket, gak iso.
Ini kanan kiri. Mas jawab tadi biar akro. Ngasih tamereng. Oke, juri nih. Iso. Ini pengaturan skor gajah ini. IBL ini. Pengaturan skor ini. Ini ada Om Rizal, wah nih. Pakai mode FPV. Aja rewel aja. Oh, kocok-moto. Taminya aja. Oke, take off. Shoo. 2 menit udah. Santai. Slow but sure. Lagi. Kalau nong mandek ke gendruwo nih. Obstacle-nya godong kok emang. Satu lagi. Iku kok yo pas nang nak dhuwur iku, Cak. Iku mang. Oh, remote ndi? Wah, remote gak dikai remote iki. Nuakalan. Oke. Sip. Tangannya sebentar tangannya ke tremor. Yes, aman dia. Yo ono kameramen nih. Aku gak ono. Wah. Memang kalau sama konten kreator ini gini ya? Iya. Harus disiapkan dulu. Oh iya, boleh. Hadapnya ke sebelah sini serong ya. Serong, silakan. Kamu sampai ujung kanan. Belum. Halo. Video aja. Silakan yang pertama diserahkan kepada Om Erman selaku speaker untuk hari ini. Kemudian juga ada Cak Son. Terima kasih banyak sudah join di event kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Cak Son dan juga Om Erman. Terima kasih. Yang sudah bersedia datang dan juga join di event kita kali ini. Thank you. Terima kasih Terima banyak. kasih. Thank you Om Erman. Terima kasih. Cak Son. Terima kasih banyak sudah bersedia join di event kita. Dan kita saya sudah Oh iya belum. Terima kasih. Dua. Gak maksudnya pengen salaman aku. Oh, udah dah. Kami ini adalah saya panggil. Oke guys, ini sudah jam 6:30 malam. Sudah banyak teman-teman dan panitia yang pulang ya. Ini saya tinggal beberapa sama teman-teman masih jagongan. Bentar mumpung lagi keluar kandang nih teman ya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Resto Mangkabayan, Ketintang, Surabaya. Habis ini langsung balik pulang aja dah. Udah ngantuk teman dan langsung pengen segera ngedit videonya ini.